Selamat pagi anak-anak kelas 4 bersama dengan Bu Guru Diana. Hari ini kita akan bahas tentang akar pangkat 2. Akar pangkat 2 ini masih berhubungan dengan materi kita minggu lalu, yaitu tentang pangkat 2. Anak-anak bisa buka buku paketnya halaman 90 bagian B. Di situ sudah ada akar pangkat 2. Akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari pangkat 2. Akar pangkat 2 disebut juga akar kuadrat. Di situ sudah ada misalkan P kali P sama dengan R, maka akar kuadrat R sama dengan P. Kita gunakan contoh angka supaya lebih paham. Kita gunakan 4 dikali 4 sama dengan 16. 4 kali 4 itu kita artikan P kali P, dan R ini adalah 16. Kemudian maka akar 16 sama dengan 4. Pasti ada yang masih bingung. Bu, kok bisa akar dari 16 itu jawabannya 4? Kenapa bukan 4 kali 4? Karena kan ini sudah dua angka yang sama, ya kan? 4 kali 4 ini dua angka yang sama. Cukup tulis satu saja, 4. Ya, jadi akar dari 16 itu jawabannya 4. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Jika ada contoh soal seperti ini, berapa akar kuadrat dari A? Akar titik-titik 24, yang B akar dari 15. Nah, jika ketemu soal yang seperti ini, gimana cara menyelesaikannya? Ya, di sini sudah ada kata kuncinya. 20 untuk soal yang A, ada kata kuncinya 24. Berarti tinggal kalian cari. Untuk mencari berapa akar dari 24, kalian tinggal kalikan 24 dikali 24. Ini dikerjakan dengan cara perkalian susun. Kalian cari 24 dikali 24. Mulai dari 4 kali 4 berapa? Ya, 4 kali 4, 16. 6, simpan 1. Kemudian 2 kali 4 berapa? Ya, 8 ditambah 1 di 9. Ini berapa? 8. 2 kali 2, 4. Jangan sampai pembelajaran di rumah, perkalian susunnya ini dilupakan ya, cara menggunakan perkalian susunnya. Ya, jawabannya ini tetap ditulis 6 turun. 9 ditambah 8 berapa? Ya, 17. 7, simpan 1. 4 ini karena diberikan 1 menjadi 5. Berarti jawabannya adalah 576 untuk yang nomor A. Sekarang untuk yang nomor B, berapa akar kuadrat dari 15? Sama seperti cara yang A, kalian kalikan 15 kali 15. Kita buat perkalian susunnya ya. 5 kali 5 berapa? 25. Apa yang disimpan? 2 apa 5? Ya, 5, simpan 2. Kemudian 5 kali 1 berapa? 5 tambah 2 menjadi 7. 5 kali 1, 5. 1 kali 1, 1. Kalian tulis tetap 5. 7 tambah 5 berapa?
Ya, 12. 2 jadi 225. Berarti jawabannya adalah 225 untuk yang B. Dari dua contoh soal ini, Bu Guru rasa sudah paham ya. Jadi intinya, jika yang diketahui itu adalah hasil akhirnya seperti ini, yang ditanya adalah akar kuadratnya, ya kalian tinggal kalikan saja. Berarti ini 24 dikali 24, 15 dikali 15 ya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Sebelum kita masuk ke contoh soal selanjutnya, ini adalah perkalian pangkat 2 yang harus kalian hafal dan catat, karena ini sangat berguna sekali dan menjadi kata kunci untuk di soal kita yang selanjutnya. Jadi Bu Guru harap dicatat dulu ini di buku catatannya, semua ini dari pangkat 1, dari pangkat 0 sampai pangkat 10 ini dicatat dulu. Jika sudah, kita akan lanjut ke contoh soal. Di sini Bu Guru akan memberikan dua cara, jadi anak-anak bisa bebas memilih cara pertama atau cara yang kedua. Kita mulai dari cara yang pertama dulu. Itu sama seperti yang ada di buku paket kalian halaman 90. Kita akan bahas, yaitu contoh soal yang pertama, akar dari 324. Jadi pisahkan dia dulu dua angka ini. Nah, pisahkan dua angkanya ini, kita fokus ke angka yang paling kiri saja dulu, yaitu angka 3. Cari di perkalian ini yang hasilnya 3 ada? Tidak ada. Yang mendekati dari hasilnya 3 ada? Ya, jawabannya 1, karena kalau pakai 2 kali 2 itu kan lebih dari 3, berarti kita pakai 1 dikali 1 sama dengan 1. 3 dikurang 1 itu hasilnya adalah 2. Turunin 24 nya juga 2 ya. Nah sekarang 1 dikali 1 ini kita tambah, 1 ditambah 1 berapa? 2 titik 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 kali yang hasilnya itu 224. Jadi gini, kita tetap menggunakan angka yang sama. Jadi misal di sini kalian ingin kalian ingin menggunakan angka 5 misalnya. Kalau kalian di sini pakai 5, di sini juga harus 5. Nih ya. 25 dikali 5. 5 kali 5 25. 10 12. Hasilnya kan kurang. Coba kita gunakan angka 8. Ingat, jika di sini 8, di sini juga harus 8. Kita pakai 28 dikali 8. 8 dikali 8 64. 4 simpan 6. Ya, jawabannya adalah 224. Ini 0. Berarti jawabannya adalah 18. Satunya ini ditulis di sini, 8-nya ini ditulis di sini. Jadi jawabannya adalah 18. Ya, nanti perlahan-lahan pasti bisa ya. Contoh soal yang nih, cara kita gunakan cara 2. Cara 2-nya itu sama. Pisahkan dulu dia. Sekarang cari yang angkanya itu sama seperti tadi. Cari di perkalian ini yang hasilnya itu mendekati 3. Berapa? 1 dikali 1 sama dengan 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Di sini tulis satunya ya kan? 1.
Nih, sekarang lihat. 2 ini lebih 2 ini lebih besar daripada 1. Sekarang fokus ke angka 4 yang paling akhir ini. Cari di perkalian pangkat 2 ini yang hasil akhirnya 4. Sini ada 2 dan ada 8. Yang diminta itu adalah cari yang lebih besar. 2 dan 8, mana angka yang lebih besar? 2 atau 8? 8, berarti jawabannya adalah 18. Mudah bukan? Masih bingung? Berulang sekali lagi. Ini kalian cari kan, yang mendekati 3 itu berapa? Yang mendekati 3 itu 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sekarang 2. Tadi kan hasilnya berarti di sini 1. 2 ini kan lebih besar daripada 1. Berarti cari yang hasilnya itu lebih besar. Cari yang hasilnya lebih besar. Perhatikan angka yang paling belakang ini. Angka yang paling belakang berapa? 4 kan. Cari di sini hasil akhir yang berakhiran 4. Yang berakhiran 4 itu kan ada 2 dan ada 8, 64. Ini kan akhir belakangnya 4. 2 dan 8 ini mana yang lebih besar? Tentunya 8 kan. Makanya hasilnya 18. Oke, lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Contoh soal selanjutnya, akar dari 576. Sama, pisahkan dia dulu, dua angkanya ini. Kita fokus ke angka 5 saja dulu. Di perkalian ini, yang hasilnya 5 ada? Tidak. Yang mendekati 5 berapa? 3 kali 3 atau 2 kali 2? Tentunya 2 kali 2 ya, yang hasilnya 4. 2 dikali 2 sama dengan 4. 5 dikurang 4 berapa? 1. Kemudian turunkan 7 6-nya. Sama seperti yang tadi. Ini ditambah. 2 tambah 2 berapa? 4. Kemudian cari bilangan lagi yang membuat hasilnya itu menjadi 176. 4 ini dikalikan berapa? Ingat, angkanya itu harus sama. Jika di sini kalian ingin mengalikan 3, di sini juga harus 3. Kita coba pakai angka 3 ya. 43 dikali 3. 3 kali 3 9, 12. Sama hasilnya? Tidak. Kita gunakan coba 4. Sekarang kita pakai 4. 44 kali 4. 4 kali 4 berapa? 16. 16 tambah 1 17. Oh, hasilnya sama nih, 176. Berarti kita tulis di sini 4. Angka yang digunakan adalah angka 4. Berarti di sini bu guru lupa, selalu bu guru lupa tulis ya. Harus ingat ditulis dulu ya di sini. Di sini 2 dikali 2, di sini tulis 2. Kemudian ini tulis 4 nih di sini. 0. Jadi jawabannya adalah 24. Ini ketika menggunakan cara 1, cara 2. Sama, pisahkan juga dulu. Cari yang mendekati hasilnya 5. 2 dikali 2 sama dengan 4. Ini juga tulis 2. Ingat selalu tulis 2. Kemudian 5 dikurang 4 berapa? 1. Kemudian sekarang lihat. 1 ini lebih besar atau lebih kecil daripada 2? Lebih kecil. Ingat, kemudian sekarang perhatikan angka 6. Lihat di perkalian ini yang hasilnya 6. Oh, ada 4 dan ada juga 6 ya, sorry 6.
Ada 4 dan ada 6. Yang disuruh mencari lebih besar apa yang lebih kecil? Lebih kecil. Berarti mana lebih kecil di antara angka 4 dan 6 ini? Tentunya 4. Jadi hasilnya adalah 24. Lanjut ke soal ketiga, soal terakhir. Soal yang ketiga ada 225 akar dari 225. Sama, pisahkan dulu dua angka. 2. Cari di perkalian ini yang hasilnya 2. Tidak ada. Yang mendekati 2. Berarti kan 1 dikali 1 sama dengan 1. Berarti dia 2 kurang 1 berapa? 1, turunin 25-nya. Kemudian ini sama juga ya. 1 dikali 1-nya ini ditambah menjadi 2. Ingat, cari angka yang sama pengalinya. Berarti kita coba pakai angka di sini ingat, saya lupa di sini ingat tulis angka satunya ya. Angka 5. Kita pakai coba 25 dikali, kita pakai angka 5 kali 5. 5 kali 5 25. 5 2. Oh, hasilnya sama, 125. Berarti angka yang di sini itu digunakan adalah 5. 125 0. Jadi jawabannya adalah 15. Kita pakai cara yang kedua, sama, pisahkan juga. Yang mendekati gunakan angka berapa? 1 dikali 1 sama dengan 1. Ini ingat tulis 1. Berarti 2 kurang 1 1. Sekarang perhatikan, karena dia sama kan, 1 dan 1 sama. Jika dia sama, berarti cari yang lebih besar. Berapa? Sekarang lihat angka terakhirnya berapa? 5. Di sini di perkalian ini yang hasilnya 5. Karena kebetulan cuma ada 1. 5 kali 5 25. Berarti otomatis jawabannya adalah 15. Sama bukan? Cara 1 dan cara 2 jawabannya. Jadi sekarang tinggal anak-anak yang menentukan yang mana yang akan kalian pilih. Tapi yang manapun cara yang digunakan tetap hasilnya sama. Selamat mengerjakan tugas anak-anak.